sumber sejarah berdasarkan bentuknya. 1. Sumber tertulis atau sumber dokumen. Misalnya prasasti, kronik, babat, hikayat. 2. Sumber lisan, yaitu keterangan langsung dari pelaku atau saksi sejarah. Sumber benda atau artefak, yaitu berupa antara lain fosil, senjata, candi. Sumber rekaman, yaitu berupa rekaman kaset audio ataupun rekaman kaset video. Sumber sejarah berdasarkan asalnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sumber primer, yaitu peninggalan asli sejarah. Yang kedua ada sumber sekunder, yaitu benda-benda tiruan dari benda aslinya atau sumber-sumber kepustakaan dan lain-lain. Yang ketiga ada sumber tersier, yaitu berupa buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan laporan penelitian ahli sejarah tanpa melakukan penelitian langsung. Fakta sejarah berdasarkan sifat. Fakta lunak. Fakta lunak merupakan fakta yang masih perlu dibuktikan dengan dukungan fakta-fakta lain. Fakta keras. Fakta keras adalah fakta-fakta yang biasanya sudah diterima sebagai suatu peristiwa yang benar, yang tidak lagi diperdebatkan. Fakta mental. Fakta mental adalah kondisi yang dapat menggambarkan suasana pikiran, perasaan, batin, kerohanian, dan sikap yang mendasari suatu karya cipta. 2. Fakta sosial. Fakta sosial adalah fakta sosial yang berdimensi sosial, yakni kondisi yang mampu menggambarkan tentang keadaan sosial. 3. Artefak. Artefak adalah semua benda baik secara keseluruhan atau sebagian hasil garapan tangan manusia, contohnya candi, patung, dan perkakas. Kesesuaian antara kisah sejarah dengan peristiwa yang sesungguhnya terjadi merupakan sebuah tuntutan dalam ilmu sejarah. Oleh karena itu, penulisan kembali masa lalu memerlukan serangkaian penelitian dengan tahapannya agar kisah masa lalu yang dihadirkan paling tidak benar-benar mendekati objektif. Adapun langkah-langkah dalam penelitian sejarah. 1. Pemilihan topik. Dalam upaya menulis kisah sejarah, peristiwa di masa lampau dipilih topik untuk membatasi objek penulisan. A. Kedekatan emosional. Seseorang yang berasal dari sebuah desa akan memiliki ikatan emosional dengan desa tersebut. Kedekatan hubungan emosional akan memberikan dorongan yang besar bagi terselesaikannya penulisan sejarah itu. B. Kedekatan intelektual. Seseorang yang memiliki kedekatan emosional biasanya juga akan memiliki kedekatan intelektual. Seseorang yang tertarik terhadap masalah pedesaan tentunya akan membaca berbagai buku yang terkait dengan desa, petani, tanah, geografi pedesaan, dan ekonomi pedesaan. 2. Tahapan dalam penelitian sejarah. A. Heuristik. Istilah heuristik berasal dari bahasa Yunani heurisken, yang berarti menemukan. Dalam kegiatan penulisan sejarah, kata heuristik berarti usaha untuk mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik sumber benda, sumber tulisan, maupun sumber lisan. B. Verifikasi. Verifikasi atau kritik adalah penilaian terhadap sumber sejarah. Verifikasi dibagi dua, yaitu verifikasi ekstern dan verifikasi intern. C. Interpretasi. Pada tahap ini, penulis sejarah melakukan penafsiran terhadap sumber sejarah yang telah terpilih sebagai bukti penelitiannya. D. Historiografi. Pada tahap terakhir ini, sejarawan melakukan penyusunan kisah sejarah sesuai norma-norma dalam disiplin ilmu sejarah.